Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video ini dibuat untuk lanjutan praktikum pertemuan ke-6 untuk kelas SI 1 ya, angkatan 2022. Nah, setelah kemarin kita berhasil membuat form login ya, bukan form login, produk form atau tambah data produk ya. Setelah kita inputkan data di sini, setelah kita akan menambah data iPhone 15 Pro Max dengan kode iPhone 15 Max. Terus namanya iPhone 15 Pro Max misalnya. Ya. Harganya mungkin 20 juta. Stoknya 100, minimal stoknya 10. Terus jenis produknya yaitu elektronik ya. Ketika klik simpan, nanti datanya akan bertambah dan di posisinya paling atas. Nah, di lanjutan video praktikum kali ini, kita akan coba menambahkan fitur detail, fitur edit, dan juga fitur hapus. Nah, kita juga akan menambahkan icon-icon tersebut, icon yang berfungsi ketika kita klik nanti, itu mengarahkan ke file detail, ke file edit, dan ke fungsi hapus ya. Dan juga ke file product form untuk tambah data produk teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung ke VS Code-nya ya. Sini gue udah buka VS Code. Kita kemarin udah buat file form ya, product form. Kita juga udah buat file product controller. Nah, yang sekarang yang harus teman-teman lakukan adalah silahkan teman-teman download terlebih dahulu Font Awesome. Font Awesome ya. Teman-teman download Font Awesome terlebih dahulu. Gue udah naruh Font Awesome-nya di Google Drive ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Gue udah naruh di Google Drive sini. Teman-teman silahkan download di sini. Setelah teman-teman download, teman-teman selanjutnya tinggal silakan teman-teman download. Lalu kalau sudah teman-teman download, bentar, gua setting dulu buat ke sini ya. Oke, ini udah lihat tampil ya video layar ya. Nah, setelah teman-teman download, nanti dia akan ada di directory download ya. Setelah teman-teman download, teman-teman boleh di Ctrl X saja atau Ctrl C. Lalu teman-teman simpan ke dalam folder teman-teman, yaitu folder koperasi ya, yang ada di dalam folder Prakweb 2. Nah, teman-teman taruh aja di sini. Kalau udah, silakan diekstrak. Teman-teman ekstrak here. Oke, sip. Kalau misalnya udah teman-teman download file FontAwesome-nya, silakan teman-teman rename nama foldernya yang tadinya FontAwesome free 6.3.0. Teman-teman ubah namanya jadi FontAwesome. Ya, terus yang RAR-nya ini boleh teman-teman hapus atau teman-teman simpan. Nah, untuk download FontAwesome berbeda versi, silakan langsung hubungi aja websitenya ya, FontAwesome. Nanti akan ada kok. Oke, sekarang balik lagi ke VS Code-nya. Balik ke VS Code-nya. Di sini udah ada yang namanya folder FontAwesome. Nah, yang akan kita gunakan adalah CSS-nya nih, teman-teman. Kita gunakan file css almin.css gitu. Untuk agar kita bisa menggunakan sintaks icon yang dengan versi terbaru ya. Oke, silakan teman-teman ke file navbar terlebih dahulu untuk mengload file CSS-nya gitu. Nah, di sini udah ada font Awesome yang lama ya. Bisa dikasih komentar aja sini font Awesome lama. Terus di bawahnya silakan load font Awesome yang baru. Font Awesome baru. Seperti biasa, kita load file CSS ya. Tinggal klik aja elemen link. Nanti sini akan diminta alamatnya. Silakan teman-teman ketikkan folder aja, folder font Awesome. Terus /css.
/al.min.css kayak gini. Karena dia file almin.css-nya ini posisinya ada di dalam folder font awesome dan juga folder css. Ya. Atau kalau biar lebih simpel, ini boleh di copy dari yang sini. Terus taruh sini. Nanti yang free-nya ini tinggal kita hapus, yang plugin-nya juga tinggal kita hapus. Nah, sama aja kan. Oke. Next, font awesome sudah terpasang ya teman-teman. Berarti selanjutnya kita tinggal menambahkan sebentar. Berarti kita tinggal menambahkan di sini yang namanya button detail, button edit, dan button hapus, teman-teman. Nah, untuk ngambil sintaksnya itu dari mana? Kita dapat mengunjungi website font awesome, teman-teman. Silahkan teman-teman ketikkan fontawesome.com. Oke, kalau udah, silakan teman-teman pilih icon di sini. Pilih icon, terus karena kita mau ngedit misalnya nih, kita mau ngedit data ya, atau kita mau menampilkan detail ya, data detail lah. Kita bisa gunakan icon mata misalnya. Icon mata, searching aja sini A, pakai bahasa Inggris ya. AS. Nah, versinya versi yang terbaru, karena tadi RAR-nya itu dalam versi yang terbaru. Terus kita filter iconnya menjadi yang free ya, agar dapat digunakan. Nah, untuk sementara, ini teman-teman boleh pilih bebas iconnya mau yang mana, silakan. Nanti kita dapat gunakan sintaksnya gitu. Tapi sebelum itu, teman-teman balik dulu ke halaman VS Code-nya di bagian file produk.php. Ya, teman-teman balik ke VS Code ke produk.php. Searching aja Ctrl P produk. Nah, di sini. Di halaman produk ini, kita ingin menampilkan icon-icon yang telah kita cari tadi ya. Icon-icon yang telah kita cari tadi yaitu berupa detail, edit, dan juga hapus. Nah, silakan teman-teman tambahkan table header di sini. TH, ketikkan action. Nah, karena kita telah menambahkan satu data table headers, berarti kita harus membutuhkan yang namanya satu data table data. Ya. Oke. Di sini, sebelum kita menambahkan iconnya, kita buat dulu atau kita buat di sini elemen form agar kita dapat mengakses sintaks yang ada di dalam file product controller. Ya, jadi untuk actionnya teman-teman silakan arahkan ke product controller. Nah, kenapa sih diarahinnya ke dalam file product controller? Karena di dalam file product controller terdapat sintaks berupa inputan atau berupa step by step untuk mengeksekusi inputan data yang diinputkan oleh user, kayak gitu. Jadi di dalam file product controller juga dia terdapat beberapa sintaks yang dimana dapat mengeksekusi tombol dengan name process, gitu. Jadi nanti kita akan buat tombol atau icon dengan name process agar dapat diproses di file product controller.php. Oke, lanjut. Untuk atribut yang selanjutnya kita gunakan metode post. Oke. Di sini kita buat yang pertama yaitu icon detail ya. Kita buat di sini yang pertama itu icon detail, teman-teman. Silakan teman-teman gunakan tag A ya. Tag A atau AHEV. Terus arahkan icon detail ini atau sebelum kita bikin atau sebelum kita arahkan kita bikin dulu iconnya deh. Kita buat dulu button di sini.
button dengan tipe punya button, karena kita tidak menambah ya, bukan menyimpan ya. Jadi cukup buat ngeklik aja. Jadi gunakan type button. Terus gunakan kelas CSS atau kelas bootstrap ya. Gunakan kelas CSS bootstrap. Button dengan warna buttonnya itu button info. Berarti warnanya kuning ya kalau nggak salah. Terus kita tebalkan dengan kelas button min sm. Lalu atribut selanjutnya kita kasih title. Title-nya di sini yaitu detail mahasiswa. Oke, sekarang kita coba refresh dulu di browser kita ya. Refresh aplikasinya. Oke, sini sudah ada button dengan warna hijau ya. Warna hijau, warna biru muda ternyata. Kalau kuning tuh kalau nggak salah warnanya warning ya. Lupa. Kuning tuh warnanya warning. Nah, di sini sudah ada buttonnya, udah bisa diklik juga dan muncul title di sini teman-teman. Tapi belum ada gambarnya gitu, belum ada ikonnya. Nah, ikonnya kita bisa ambil dari website Fonawesom. Teman-teman boleh pilih yang gambar mata ini, terserah mau yang solid ataupun yang biasa. Terus kita bisa menambahkan rotasinya. Jadi ukurannya kayak gini ya. Atau biasa juga nggak apa-apa, tapi bisa kita kasih animasi misalnya. Animasinya itu bounce, coba bounce gimana? Kayak gitu boleh. Boleh, kita coba tambahin. Kalau udah, kita tinggal copy kode atau codingan yang ada di dalam font awesome-nya. Klik aja sekali, lalu taruh di dalam button. Taruh di sini ya. Ini boleh di pas enter, taruh di dalam button. Kayak gini. Kalau udah, coba. Oh, sorry. Nggak kelihatan ya. Taruh X. Nah, taruh di dalam button ya. Taruh di dalam button. Nah, kayak gini ya. Oke, next. Kalau udah, teman-teman boleh refresh browsernya. Nah, maka di sini akan muncul tanda matanya. Lihat, tanda matanya yang lompat-lompat gini. Oke. Kalau udah berhasil menampilkan tanda mata, sekarang tinggal kita klik. Jadi, balik lagi ke VS Code-nya. Teman-teman lihat, ketika nanti user mengklik tanda mata, yang artinya itu detail ya. Detail mahasiswa? Detail produk, sorry. Yang artinya detail produk, ketika kita klik button detail produk, maka arahkan user ke dalam file produk underscore detail. Nah, di sini kita udah buat filenya, tapi kita belum bikin kontennya gitu. Kita belum bikin kontennya di dalam file produk underscore detail, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Teman-teman bikin aja dulu, kosongin dulu aja untuk isi kontennya nanti gitu. Oke. Jadi ketika nanti user mengklik tanda mata ini, maaf, belum berubah ya. Nah, ketika user mengklik tanda mata ini, dia akan melihat detail dari barang atau produk tersebut gitu. Detail informasi ya, detail informasi dari produk tersebut gitu. Jadi ketika user mengklik tanda mata, arahkan ke dalam folder atau file produk underscore detail. Jadi di archive ini, silakan teman-teman arahkan ke dalam file produk detail index.php, kasih tanda tanya. Nah, untuk membuka halaman secara dinamis, kita kan sudah buat yang namanya request hal ya. Jadi index.php tanda tanya, tulis request hal agar dapat ditangkap dalam file index. Tulis request hal sama dengan, nah sama dengannya ini mau ke file mana atau ke halaman mana. Misalnya sama dengan karena kita mau buat fitur detail, jadi kita arahkan ke dalam file produk underscore detail. Huruf besar kecilnya perhatikan ya teman-teman. Oke, setelah kita arahkan ke dalam file produk underscore detail, terus kalau teman-teman perhatikan gini, teman-teman perhatikan di web browsernya. Kita kan mau menampilkan salah satu datanya, salah satu informasi
dari data tersebut kan. Kita mau menampilkan detail dari produk atau barang tersebut kan, salah satunya aja. Jadi kita dapat mengambil informasi tersebut, informasi produk tersebut berdasarkan ID-nya. Teman-teman lihat di database-nya, database koperasi mana? Produk. Oke, di sini misalnya ya, ID 15, ID 16 ini adalah barangnya adalah iPhone 15 Pro Max kan, dengan ID 16. Jadi ya udah, nanti ketika user mau menampilkan informasi, kedetailan informasi dari barang iPhone 15, kita ngambil data tersebut atau informasi tersebut berdasarkan ID-nya. Jadi yang kita ambil adalah ID-nya, yaitu si nomor 16 ini gitu. Baru dapat menampilkan seluruh informasi dari produk atau dari barang tersebut gitu, teman-teman. Jadi di sini yang kita perlukan adalah kita request ID-nya. Misalnya nih, kita kan arahkan ke dalam halaman produk detail. Terus kita request juga ID-nya. Dan tulis dan di sini, terus kita tangkap requestan ID-nya. Misalnya kita akan buat nanti request ID, yaitu ID detail ya. ID detail, terus tinggal kita bikin, atau kita buat looping ya, atau kita panggil ID-nya sini. Tanda tanya, bisa pakai PHP Echo. PHP Echo. Terus tinggal panggil field dari table produk. Kita panggil field ID dari table produk. Tutup PHP. Nah, di sini ya kenapa error? Karena kita belum memanggil variabel yang menyimpan data table produk. Variabelnya apa tadi? Nah, di sini variabelnya adalah data produk kan. Tapi karena setelah di looping, semua data produk tersebut disimpan ke dalam variabel row. Karena sudah dialiaskan ya teman-teman. Variabel row. Kita tulis di sini variabel row. Oke, sip. Oke. Kalau udah, kita refresh dulu browsernya. Refresh. Nah, teman-teman lihat di URL ya. Lihat di URL-nya. Ketika di sini gua klik yang iPhone 15 Pro Max, gua klik 15 Pro Max. Di URL dia berhasil menangkap produk dengan ID 16 kayak gitu. Ya. Nah, produk dengan ID 16 adalah barangnya adalah yaitu iPhone 15 Pro Max, teman-teman. Kayak gitu. Jadi dia udah berhasil mengambil data dari produk dengan ID 16, yaitu si iPhone 15 Pro Max. Nah, selanjutnya tugas kita adalah tinggal menampilkan data tersebut di dalam file produk detail dengan mengambil request ID detailnya, kayak gitu. Agar kita bisa menampilkan data yang di request sesuai ID-nya yang di request dari si user tersebut, teman. Misalnya nih, oh ini sih kurang sama dengan ya. Jadi produk underscore detail sama dengan request ID detail tambahkan sama dengan. Sudah di refresh. Bentar, balik lagi ke produk. Kita klik di sini. Klik detail produk. Nah, di sini akan muncul tambahan sama dengannya. Oke, sekarang teman-teman ke file produk detail. Kita ambil requestan ID-nya, yaitu dengan title atau dengan judul ID detail ya. Buka file produk detail. Di sini teman-teman buka dulu tag PHP-nya. Terus teman-teman buat requestan ya. Tadi kan yang di request adalah ID-nya kan, ID dari produk kan. Ya udah, kita buat requestan yaitu ID detail.
agar si button detail produk tadi dapat menerima requestan ID detail kita, kayak gitu, yang kita kirim di URL-nya gitu, ya. Nih, jadi kan si button ini ngirim requestan ID detail kan. Nah, kita tangkap nih si request ID detail ini ke dalam file produk underscore detail, gitu. Lalu kita simpan ke dalam variabel ID. Tangkap request ID dari klik tombol mata atau detail ya. Nah, selanjutnya setelah kita tangkap ID yang dikirimkan dari tombol detail atau icon mata ya, selanjutnya kita tinggal menampilkan data produk, menampilkan detail data produknya. Semua field atau semua kolom yang ada di dalam table produk kita tampilkan di dalam file produk detail. Caranya gimana? Yang pertama kita akses dulu kelas produknya. Kita akses dulu kelas produknya. Nah, kelas produk adanya itu di dalam models, yang adanya itu di dalam folder models, terus di sini ada file produk. Nah, baru di sini ada yang namanya kelas produk. Tuh. Jadi ya udah, kita akses dulu di sini, kita buat objek baru dari kelas produk. Jadi new, panggil nama kelasnya produk. Terus teman-teman buat objek baru. Di sini kita buat, misalnya kita simpan ke dalam variabel objek ya, objek produk. Nah, lalu kita tinggal panggil sebuah fungsi yang dimana fungsi tersebut menampilkan data produk berdasarkan ID-nya, kayak gitu. Dari mana? Dari kelas produk. Nah, teman-teman lihat di sini. Teman-teman ke folder model, ke file produk. Teman-teman lihat di fungsi ini ada gak function yang berfungsi menampilkan data atau mengambil data produk berdasarkan ID-nya. Nah, kita lihat di fungsi yang pertama. Di sini ada fungsi tampil produk, gitu kan? Di sini ada fungsi tampil produk. Tapi dia menampilkan seluruh data produk, bukan menampilkan data produknya berdasarkan ID-nya. Dia menampilkan seluruh field. Iya, emang sih yang kita butuhkan adalah seluruh datanya ya, seluruh fieldnya ya. Tapi di sini dia menampilkan tuh seluruh ID, bukan sesuai ID yang kita request gitu. Nah, kalau ke bawah lagi, sini ada function ambil produk. Nah, function ambil produk ini dia menampilkan seluruh kolom yang ada di dalam table produk. Lalu di sini dia menerima parameter ID. Nah, berarti function ambil produk inilah yang dapat menampilkan data produk berdasarkan ID-nya. Kita dapat gunakan function ambil produk untuk kita gunakan di dalam file produk underscore detail. Nah, gimana cara mengakses atau menggunakan function ambil produk? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita akses dulu objek yang kita buat dari kelas produk. Nah, objeknya itu kita simpan di dalam variabel objek produk. Jadi ya udah kita panggil sini variabel objek produk. Lalu kita gunakan function ambil produk. Nah, di sini udah langsung kelihatan nih nama-nama function yang ada di dalam kelas produk. Nah, yang mau kita gunakan adalah function ambil produk. Lalu tinggal teman-teman buka kurung buka dan kurung tutup. Lalu kita panggil di sini atau kita kirim di sini parameter ID-nya. Agar dia bisa menampilkan data produk berdasarkan ID-nya. Lalu kita simpan ke dalam variabel produk. Kayak gitu teman. Jadi kita kasih komentar ya sini ya. Buat objek, salah, kok di atas sih tulisnya. Buat objek produk dari kelas produk. Lalu tampilkan data produk
berdasarkan ID-nya. Gunakan function ambil produk dari kelas produk. Berdasarkan ID-nya. Oke, kita udah berhasil menangkap ID yang dikirimkan dari button detail produk atau icon mata ya. Kita udah berhasil mengambil ID-nya, lalu kita juga berhasil menampilkan datanya. Tuh. Selanjutnya tinggal kita tampilin datanya ke dalam tampilan website kita. Nah, untuk kontennya kita dapat mengambil kodenya atau codingannya dari file home biar lebih singkat ya. Copy di sini. Terus untuk nama dashboard ini kita dapat ganti jadi detail produk. Copy aja. Oke. Untuk konten sendiri ya. Untuk class section-nya atau class kontennya ini kita hapus yang H2-nya, tambahkan class container. Oke, tambahkan class container. Kita buat tampilan secara sederhana aja teman-teman. Kita buat tampilannya yaitu berdasarkan unordered list atau urutan yang tidak sesuai. Jadi silakan teman-teman buat tag UL misalnya di sini. Lalu di bawahnya ada tag LI. Nah, kita di sini mau menampilkan seluruh data atau seluruh field atau seluruh kolom dari tabel produk kan. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di database kita. Kita lihat di database kita, sorry. Kita lihat di database kita, di database produk. Di database produk ini ada 8 field atau 8 kolom yang harus kita tampilkan gitu. Tetapi karena ID ini sifatnya sensitif, atau teman-teman boleh menampilkan 88-nya, atau teman-teman boleh menampilkan 7-nya, 7 aja gitu. Tapi kalau teman-teman mau menyamakan ID yang ada di URL dan ID yang ada di tampilan sini misalnya nih ya, yang ada di URL ini dan ID yang ada di tampilan sini, boleh aja tampilkan ID-nya. Atau nggak ditampilin juga nggak apa-apa. Misalnya kita coba menampilin semuanya ya, semua fieldnya atau semua kolomnya. Berarti ada 8 ya. Di sini teman-teman boleh tulis ID produk ya. Terus di bawahnya berarti tinggal kita copy. ID produk, kita tampilkan ID-nya berdasarkan kolom ID berarti. Kita buka di sini PHP, echo, terus kita panggil kolom ID yang ada di dalam table produk. Nah, kita ngambilnya dari variabel mana nih? Nah, variabel mana yang menyimpan data produk? Karena kita telah berhasil menggunakan function ambil produk, di mana function ambil produk ini menampilkan seluruh data produk menggunakan query select. Lalu function produk ini disimpan ke dalam variabel produk. Jadi buat menampilkan seluruh data produk ini kita panggil variabel produk. Variabel produk. Oke, coba di refresh. Silakan teman-teman refresh web browsernya. Invalid parameter number. Oh, number variable token. Invalid parameter number. Oke. Kenapa nih invalid parameter number? Produk plan 36. Dia bilang error tuh di produk. Kita lihat. Ambil produk. Execute ID. Oke, kita lihat.
number. Itu data. Function get product, ambil produk berdasarkan ya. Oke. From. Coba kita jangan menampilkan ID-nya, tapi coba tampilkan berdasarkan namanya deh. Misalnya nama produk ya. Nama produk. Kita cek. Balik lagi ke produk. Refresh. Ya, kita refresh misalnya yang iPhone nih. Karena masih valid parameter number of bound variable. Does not match number token in product number. Dia bilang apa? Video statement execute array. PHP 10. Oke, cek lagi. PHP 10. Produk detail PHP 10. Klik produk, ambil produk. Ambil produk bener kok. Nama functionnya ambil produk. Berarti. Dia bilang di line 10. Produk. Coba kita lihat, kita cek di controller ya teman-teman. Kita cek. Aman kok. Coba di indeks dulu ya. Indeks kok sini sih? Indeks. Enggak ada. Oh, berarti di model produk nih kita cek. Model produknya apakah ada yang typo untuk model produk. Oh iya, ini sorry, ini bukan order by ya. Dia bukan order by, udah gitu bukan discriminant, bukan descending posisinya. Jadi dia kan mau mengambil ID produk berdasarkan ID-nya kan. Nah, di SQL untuk mengambil salah satu data berdasarkan ID-nya itu bukan order by, bukan menggunakan order by, berarti dia mencari. Dia tuh bukan order by, melainkan dia menggunakan where. Jadi dia mencari ID-nya. Di mana ID yang akan kita tampilkan gitu. Berarti ID produk ya, ID produk. Di sini produk dialiaskan menjadi P. ID produk P.id sama dengan tanda tanya. Kayak gini teman-teman. Oke. Jadi error itu di sini. Error di sini teman-teman. Sorry. Tadi layarnya belum diubah ya, masih di tampilan web browser ya. Jadi error di sini. Error itu di model produk
di line 32 ya. Ini kan tadi masih order by. Nah, teman-teman hapus. Kita pencari berdasarkan ID-nya where. Karena produk di sini dialiaskan menjadi P, table produk, jadi p.id sama dengan tanda tanya, lalu titik koma, kayak gitu. Baru nanti kita cek nih di web browser kita. Cek, balik lagi ke produk ya. Produk, terus refresh. Refresh, kita klik action. Nah, di situ baru muncul. Baru muncul kan detail produknya. Gitu. Ya, kita coba ya. Kita coba nampilin ID ya di file product detail. Kita akan coba nampilin ID produk, ID, fieldnya di sini ID dari table atau produk ya. Refresh. Nah, sama kan? ID produk 16, di URL juga ID produk 16 gitu. Nah, kita cek di database kita. ID produk 16 itu apa sih? ID produk 16 adalah iPhone 15 Pro Max. Ya, berhasil ya. Berarti selanjutnya yang di bawah tinggal kita ngikutin. Tuh. Ada 8. Ini udah berapa? 5, 6, 7, 8. Oke. Tinggal kita ikutin. Yang kedua di sini ada berarti teman-teman lihat di web browser teman-teman. Yang kedua ada nama, yang kedua ada kode, yang ketiga ada nama, harga beli, harga jual, stok, min stok, jenis produk, ID. Oke. Hafalin. Jadi di sini kode produk, nama produk, terus harga beli ya. Terus berarti lagi harga jual. Terus ada stok. Ada stok. Ada min stok. Terus ada juga jenis produk terakhir. Nah, ini tinggal kita ubah aja nih. Sesuai nama field yang ada dalam tabel produk. Kita kode nama, harga beli, harga jual, stok, terus ada min stok. Sorry teman-teman. Min stok, terus ada jenis, underscore produk, underscore ID. Refresh deh web browsernya. Refresh. Nah, maka akan tampil semua datanya. Sesuai ya. ID produk yang kita ambil adalah ID 16. Nah, kita cek di database ID 16 bener gak nih barangnya iPhone 15 Pro Max. Bener ya, sama ya yang ada di dalam database dan juga yang ada di dalam tampilan view detail produk. Oke, berarti detail produk udah selesai teman-teman. Detail produk udah berhasil kita tambahkan. Next, berarti selanjutnya kita tinggal bikin yang namanya button edit dan juga button hapus. Oke. Button edit ya. Oke. Sebelumnya kita cari dulu nih. Apakah kita udah buat file edit? Nah, kita udah buat produk underscore edit.php. Oke. Terus, silakan teman-teman ke file produk.php. Nah, silakan teman-teman kopikan kode yang detail produknya. Ya, yang dari tag A sampai tag penutup A. Terus, selanjutnya, silakan teman-teman kopikan. Lalu, untuk title-nya, teman-teman ganti jadi edit product. Oke. Nah, kalau udah, teman-teman cek ke product controller.php. Di sini, di file product.controller.php, dia menerima requestan proses. Ya, menerima request proses. Oke. Menerima request proses.
Nah, berarti tugas kita adalah oh bukan di sini, bukan di sini. Ini nanti. Dia bukan di sini. Di mana ya? Bentar, bentar. Eh, itu oh iya di nanti. Oh iya sama di advanced editor. Berarti untuk em, apa requestan proses ini nanti dia adanya di file edit. Nanti dijelasin deh. Sorry. Agak ngantuk, guys. Ya, balik lagi ke halaman produk ya, ke file produk. Nah, di sini kan kita udah menuliskan title-nya jadi edit product. Lalu untuk emot kan tuh, untuk iconnya teman-teman ganti. Teman-teman ganti dan teman-teman cari iconnya tuh di font AWS Home lagi. Misalnya ya, untuk edit data itu identik dengan tanda pulpen atau tanda pensil atau tanda eh, gambar terus ada keterangan edit ya. Beda. Kita biar nggak ribet kita pakai icon pensil aja. Tetap cari filter. Teman-teman tetap filter berdasarkan eh, gratis ya atau free ya. Gitu. Nanti akan ditampilin icon yang dapat kita pakai secara gratis. Nah, teman-teman boleh pakai yang ini, yang square atau yang biasa ya, atau yang solid gitu. Boleh pakai yang biasa aja sih, nggak usah pakai yang solid-solid. Nih kalau mau lihat perbedaan solid, light, thin, duotone gitu kan. Nah kayak gini, ini bagus nih. Ya boleh pakai yang duotone ya. Terus misalnya animasinya atau warnanya nih, warnanya bisa diubah kayak. Warnanya bisa nih, teman-teman bisa diubah. Nah, karena gue suka warna orange, warnanya gue ganti oranye deh. Mana? Nah, ini boleh. Bisa gak sih? Oh iya bisa. Bisa guys. Tapi yang ini warna hitam bisa gak? Nah, cakep. Terus animasinya boleh kita ganti jadi apa? Spin. Spin gimana spin? Oh ini boleh. Deh, kalau udah tinggal kita copy. Copy, balik lagi ke VS Code-nya, copy di sini ya. Oke, udah jadi panjang tuh atributnya. Oke, kalau udah kita cek di kita cek lagi kita cek ke web browser kita, refresh, muncul gak nih button editnya? Wah, nggak muncul guys. Kenapa nih kok nggak muncul? Kenapa ya nggak muncul ya? Kita cek ya. Apakah salah copy paste? Ya, terus, terus, ya coba warnanya kita ganti deh, jangan info, tapi warning. Refresh. Oh, masih belum muncul. Kenapa nggak muncul ya? Hmm, coba kenapa sih nggak muncul? Eh, coba deh. Ininya nggak usah square deh. Biasa aja ya. Jangan square. Ya. Ini square deh. Misalnya nih Eva-nya Eva jangan Doton tapi regular aja. Misalnya ya, coba di refresh. Refresh ya. Ininya diganti ya. Jangan Doton. Yang kelasnya jangan Doton diganti jadi regular. Ya, kita request misalnya nih. Request. Request coba. Udah berhasil tuh. Berarti dia nggak bisa Doton. Kalau Doton mungkin lebih buler. Nah, kalau animasinya jelek ya, kayak gini.
Masa muter-muter? Teman-teman boleh ganti animasinya boleh diganti kok. Sesuai selera ya. Siapa tahu aja ada yang bilang, iya animasinya alay. Udah, teman-teman boleh ganti animasinya. Berarti yang Doughton tadi tuh bukan gratis, guys, bayar. Animasinya boleh kita ganti ya. Animasinya misalnya apa fat apa? Fat gimana? Oh, itu boleh, boleh. Fat lebih kalem gitu, guys. Fat lebih kalem. Kita ganti ya, jangan tadi apa sih? Tadi apa sih animasinya? Square ya? Diganti jadi fat. Coba ya. Terus loh, malah hilang. Kok malah hilang sih? Oh, to square PF apa? Oh, digantinya bukan di situnya, guys. Salah ganti kita. Gantinya tuh bukan di square-nya, di sininya, di spin. Berarti fat tuh. Ini gantinya tuh di sininya, guys, di fat-nya. Tuh. Di FPS ya coba ya. Anjir, lama di animasi doang. Muncul baru. Tuh. Taruh nih laptopnya panas. Bentar-bentar laptop. Dia kosong lagi. Gak apa ya, nyalain kipas ya. Agak berisik. Kipas laptop. Oke, kita coba ya. Jadi, ketika klik button atau icon edit ini, dia akan ngarah ke file produk underscore edit. Nah, yang kita edit itu adalah sebuah produk, tapi kita edit itu berdasarkan ID-nya, teman-teman. Gitu. Kita berdasarkan ID-nya. Sama seperti detail, kita kirim sebuah requestan. Nah, kalau di detail ini kan requestnya itu ID detail. Nah, kalau edit, kita kirim requestnya itu berupa ID edit. Nah, kita kirim requestnya ini kemana? Kita kirim requestnya ini ke dalam file produk underscore edit, teman-teman. Gitu. Jadi, di sini arahin ke dalam file produk underscore edit. Nah, setelah kita arahkan ke dalam file produk underscore edit, lalu kita kirim requestnya yaitu ID yang ingin kita edit. Selanjutnya, tinggal kita tangkap ID yang ingin kita edit. Gitu. Nah, karena di sini uh, kita tangkap ID-nya, berarti kita menangkap ID produk dari tabel produk. ID produk yang ingin kita edit ya. Oke, sekarang kita tester ya. Kita tester, balik ke VS Code, refresh. Dia berhasil menangkap nggak ID produk yang ingin kita edit? Cara ketahuannya di mana? Cara tahunya itu adalah dari URL browsernya. Nanti akan tampil requestan ID editnya gitu. Kita klik ya button editnya. Klik. Nah, di sini muncul requestan ID yang ingin kita edit, yaitu ID 16. Tadi ID 16 apa, teman-teman? Ya, ID 16 adalah iPhone 15 Pro Max. Nah, setelah kita berhasil menangkap data produk yang ingin kita edit berdasarkan ID-nya, selanjutnya kita tinggal menampilkan data produk tersebut di view atau di form produk underscore edit. Sama seperti detail penjelasannya. Kita buat dulu objek dari kelas produk dan kelas jenis produk, karena kita mengambil data jenis produk dari tabel jenis produk. Kita sekarang buat objeknya dua. Yang pertama adalah objek produk dari kelas produk. Yang kedua, objek jenis produk dari kelas jenis produk. Nah, setelah kita buat dua objek tersebut, selanjutnya kita tinggal gunakan function atau fungsi yang fungsinya adalah menampilkan data produk dan data jenis produk. Nah, di mana masing-masing fungsi tersebut disimpan di dalam kelas produk dan kelas jenis produk. Nah, cara mengakses kelas produk dan kelas jenis produk bisa menggunakan objek yang telah kita buat dari dua kelas sebelumnya. Lalu selanjutnya tinggal kita menerima requestan ID yang dikirim dari URL, yaitu ID edit, teman-teman. Nah, kalau misalnya pusing dengan teori, kita langsung praktek.
Silakan teman-teman buka file produk underscore edit. Terus teman-teman buka TPP. Lalu, seperti penjelasan gue tadi sebelumnya, buat terlebih dahulu objek dari kelas produk dan kelas jenis produk. Nah, kita buat di sini biasa ya, new product dan juga new jenis produk. Penulisannya disamain ya teman-teman, camel case-nya. Misalnya nih, di model teman-teman, di model jenis produk teman-teman, nama kelasnya itu jenis underscore produk, jadinya gede. Nah, nanti buat pemanggilan nama kelasnya di file produk edit, disamain ya, jadinya gede. Terus teman-teman selanjutnya silakan simpan ke dalam variabel objek produk, sama di sini juga objek underscore jenis underscore produk. Lalu setelah kita buat objek dari masing-masing kelas, tinggal kita panggil fungsi yang berfungsi untuk menampilkan data dari tabel produk dan juga data dari tabel jenis produk. Nah, silakan teman-teman buka modelnya, terus buka kelas produk misalnya. Teman-teman cek function mana yang berfungsi untuk menampilkan seluruh data dari tabel produk. Udah pasti function tampil produk. Nah, untuk yang jenis produk juga sama penjelasannya. Udah pasti function data jenis produk. Atau mau teman-teman ubah misalnya tampil data jenis produk boleh. Gitu. Ya, berarti kita panggil dua function ini nih. Yang pertama function data jenis produk. Yang kedua function tampil produk di dalam file produk edit. Oke? Jadi kita akses variabel objek produk. Terus kita panggil function ambil produk. Salah. Function tampil produk. Sorry. Tampil. Kok ambil produk lagi? Tampil produk. Mana tampil produk? Nah. Ya. Yang kedua, gunakan objek jenis produk untuk dapat memanggil function data jenis produk. Lalu tinggal kita simpan ke dalam variabel data produk. Kenapa kita kasih nama data produk? Ya karena dia menyimpan data-data dari tabel produk agar dapat ditampilkan ke dalam view produk edit gitu. Atau ke dalam view yang kita gunakan nanti. Objek jenis juga sama. Kita simpan ke dalam variabel data underscore jenis produk. Oke. Sudah. Panggil function ya Allah. Sorry teman-teman. Lupa diganti scene-nya dari web browser ke VS Code. Maaf ya. Ini nih agak repot. Panggil fungsi data menampilkan data. Panggil fungsi yang berfungsi untuk menampilkan data produk dan jenis produk. Ini udah kan aman kan? Oke. Maaf ya tadi tampilannya tetap di web browser, nggak ke dalam VS Code. Sorry. Tapi penjelasannya sama kok. Nggak apa-apa, nanti kalian sambil dengerin, sambil dicerna, semoga ngerti sih. Oke, selanjutnya tinggal kita proses edit datanya. Nah, setelah kita mengambil data produk dan data jenis produk untuk kita tampilkan dari function data produk, dari function tampil produk dan function data jenis produk, selanjutnya kita mengambil requestan ID edit dari URL browser, yang dimana requestan tersebut di request berdasarkan ketika user mengklik icon pensil atau tombol editnya, teman-teman. Nah, kita tangkap requestan ID edit tersebut.
Berarti caranya sama. Untuk menangkap request, kita panggil sini variabel request. Terus tuliskan nama yang di request ya, gitu. Selain tadi yang di request adalah id edit ya. Ya udah tinggal di sini tulis id edit. Lalu kita simpan ke dalam variabel id edit. Nah, jadi si variabel id edit ini dia menyimpan data atau menyimpan ID yang ingin diedit oleh si user, gitu teman-teman. Kasih keterangan ya di bawah ya. Maaf nih kalau agak-agak error, agak-agak ngantuk. Soalnya di record dari jam 12 tadi sampai jam berapa nih? Setengah 1 belum selesai nih. Kita lanjut. Tangkap request ID edit. ID yang ingin ID yang ingin diedit menggunakan request ID edit yang ada di URL. Setelah user mengklik tombol edit atau icon pensil. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal bikin logikanya ya. Logik untuk proses data ID. Nah, kita tinggal bikin logikanya. Jadi teman-teman gini, setelah si user mengklik tombol edit atau icon pensil ya, dari salah satu data yang ada di dalam tabel produk, maka kita tampilkan data yang ingin diedit ke dalam form produk edit gitu. Itu kalau ada datanya. Nah, kalau misalnya nggak ada datanya, kita kirimkan sebuah data kosong atau data array kosong gitu. Nah, untuk logic seperti itu kita dapat menggunakan if else ya. Tapi kita dapat mempersingkatnya dengan menggunakan ternary operator. Jadi gini, yang pertama kita lakukan adalah satu, cek terlebih dahulu ID yang ingin diedit menggunakan ternary operator. Nah, terus yang kedua, jika ada ID yang ingin diedit, jika ada ID yang ingin diedit, maka akses fungsi tampil produk untuk diambil data yang sesuai dengan ID yang ingin diedit. Dan simpan datanya ke dalam variabel. Ke dalam sebuah variabel. Jadi gini, kita klik nih button edit nih. Nah, Nah, jika ada ID yang ingin diedit, maka akses fungsi tampil produk ini untuk menampilkan data yang ingin diedit kayak gitu. Nah, setelah diedit datanya, kita simpan datanya ke dalam sebuah variabel. Lalu setelah si user klik button ubah, ya nanti kita bikin button ubah,
nanti datanya akan simpan ke dalam database kita, gitu. Nah, tetapi yang ketiga, ya, kita cek jika tidak ada ID yang ingin diedit, maka kembalikan data dalam bentuk array kosong. Artinya apa? Kita cek dulu deh. Kita coding dulu ya. Nah, ketika kita ingin mengecek sebuah data ada atau tidak ketika kita klik nanti, kita dapat menggunakan yang namanya if empty. Ya, empty kayak gini. Apa yang ingin kita edit? Yang ingin kita edit adalah ID yang di request oleh user. Nah, ID yang di request oleh user itu di requestnya menggunakan nilai atau value ID edit kan. Nah, si value ID edit ini simpan ke dalam variabel ID edit. Nah, yang kita cek berarti si ID editnya. Gitu. Jika ID edit ini ada, ya. Nah, jika ID edit ini ada datanya yang ingin diedit maksudnya. Tampilkan data ID yang ingin diedit menggunakan function tampil produk gitu. Jadi sini kita tinggal panggil variabel data produk. Lalu kita tinggal akses function tampil produk. Nah, yang akan kita tampilkan apa? Yang akan kita tampilkan adalah data. Oh, salah. Berarti yang kita tampilkan tuh bukan, yang kita gunakan tuh bukan function tampil produk, tapi ambil produk. Sorry. Nah, karena kita mau ngambil data produk ya. Gitu. Nah, karena kita mau ngambil data produk, berdasarkan apa? Berdasarkan ID-nya. Berdasarkan ID yang ingin diedit. Jadi kita tangkap request-nya. Kita tampilkan data produk berdasarkan ID yang ingin diedit. Sorry teman-teman, ini agak ngantuk nih jelasinnya. Lalu, jika ID atau data si user, jika si user mengklik sebuah data kosong, jika si user mengklik data produk nih, tapi nggak ada nih produknya gitu. Ya udah, kita kembalikan aja dalam bentuk array kosong. Gini. Nah, penulisan array-nya ini ada dua. Ada penulisan array gaya lama ataupun gaya baru. Ini contoh gaya lama. Dan yang ini adalah contoh gaya baru. Nah, setelah kita cek, kita simpan ke dalam sebuah variabel. Variabel produk. Sip, kayak gini. Nah, kalau teman-teman masih bingung, coba gue artiin lagi ya. Artinya, jika ID edit kosong, jika ID yang ingin diedit kosong, maka fungsi ambil produk ini tidak akan dipanggil, ya, tidak akan dipanggil. Jadi tidak akan menampilkan data apapun, dan akan mengembalikan nilai array kosong, gitu. Nilai berupa array kosong. Namun, jika si ID yang ingin diedit ini ada isinya dan tidak kosong, ada produknya maksudnya, maka fungsi ambil produk ini akan dipanggil dengan parameter ID edit gitu. Nah, kok ada parameter ID edit? Fungsinya untuk apa sih parameter ID edit ini? Nah, parameter ID edit ini adalah berfungsi agar kita dapat menampilkan data berdasarkan ID yang ingin kita edit gitu. Penjelasannya sama seperti penjelasan detail yang tadi. Itu yaitu menampilkan data yang ingin kita tampilkan datanya berdasarkan data yang ingin kita tampilkan informasi secara detailnya gitu. Ya, jadi si tampil atau ambil produk ini kita tampilkan data yang ingin kita edit melalui ID yang ingin kita edit dan akan mengembalikan data produk yang sesuai dengan ID yang ingin diedit atau produk yang ingin diedit gitu. Nah, ini agak pusing sih gue ngejelasinnya. Jadi artinya gini, artinya jika $ID edit ini kosong, maka fungsi ambil produk tidak dijalankan. Ya. Tetapi jika ID edit ini tidak kosong,
atau ada data produk yang ingin diedit, maka fungsi ambil produk akan dijalankan dengan parameter ID produk yang ingin diedit. Nah, ID produk ini dalam tanda kurung yaitu ID edit ya. Dan mengembalikan akan kok makan sih? Lapar nih. Dan akan mengembalikan data produk yang sesuai. Oke, untuk logiknya sudah ada nih teman-teman. Selanjutnya apa nih? Bagaimana cara kita memunculkan data yang ingin kita edit atau data yang telah kita ambil berdasarkan ID-nya ke dalam form produk underscore edit. Caranya gampang teman-teman. Caranya sangat gampang. Caranya adalah silakan teman-teman buka file produk form yang telah kita buat sebelumnya. Lalu silakan teman-teman kopikan konten dari div yang atas ini sampai yang bawah. Sampai benar-benar bawah teman-teman. Semuanya. Terus taruh ke dalam file produk underscore edit. Lalu untuk judulnya teman-teman ganti bukan tanpa produk tapi edit produk. Nah, di sini kan ada kode. Ada kode kan? Seharusnya ketika kita balik ke web browser ya, kita klik produk, kita cek dulu nih. Ketika kita klik button edit atau icon pencil ini, klik. Nah, oh kenapa nih? Member function ambil produk on array. Line 23. Kenapa nih? Line 23. Cek. Line 23. Ini. Oh, ini bukan data produk yang diambil. Sorry. Objek produk. Karena function ini adanya di dalam kelas kan. Nah, kelas ini disimpan ke dalam variable objek. Oh, sorry. I'm sorry teman-teman. Kan udah dibilang nih ngantuk nih. Gak apa-apa. Nah, seharusnya nggak bisa ya. Seharusnya ketika kita klik produk dengan nama iPhone 15, kita klik ya. Nah, seharusnya data atau value dari produk tersebut tuh muncul di sini kayak kode, kayak nama, harga beli barang, stok, min stok, jenis produk tuh harusnya muncul kayak gitu. Kenapa nggak muncul? Padahal kita udah berhasil mengambil ID produknya. Kenapa nggak muncul? Karena kita belum menambahkan sebuah atribut value di dalam formnya atau di dalam inputan formnya. Di sini teman-teman, kita belum menambahkan sebuah value atau nilai dari produk tersebut. Coba kita tambahkan atribut value ya. Atribut value, terus kita buka php echo, tutup dulu php-nya biar nggak error. Terus kita panggil sini variabel produk. Baru kita panggil field atau kolom kode. Ini karena kita di sini menampilkan kode gitu. Labelnya kode. Jadi kita tampilkan value kode. Nah, kenapa sih kok yang dipanggil variabel produk? Karena kita menyimpan data produk. Bukan menyimpan data produk. Menyimpan data database ya atau data dari produk-produk itu ke dalam function ambil produk gitu. Nah, kita ingin menampilkan atau mengambil data produk sesuai dengan ID yang diedit. Lalu kita tampilkan. Nah, ini kita simpan ke dalam variabel produk. Jadi yang kita panggil adalah variabel produknya. Nggak perlu di for each ya teman-teman. Nggak perlu di for each.
Nggak perlu di looping. Oke. Selanjutnya, tinggal kita refresh formnya. Refresh. Nah, muncul kan di sini teman-teman ID-nya, ID yang kita ID data produk yang kita request berdasarkan yang kita request berdasarkan. Maksudnya kita berhasil menampilkan data produk yang kita request berdasarkan ID-nya kayak gitu teman-teman. Kok jadi belibet sih ya Allah. Kayak gitu. Ini udah muncul ya teman-teman. Nah, karena sudah muncul untuk kodenya, berarti selanjutnya untuk yang nama juga sama teman-teman. Cara kerjanya juga gitu. Kita tuliskan atau tampilkan value nama di sini. Kita copy aja deh biar cepet ya teman-teman. Value nama. Echo produk dengan field nama. Oke, kalau udah, coba dulu di web browsernya, refresh. Refresh ya. Refresh. Nah, berhasil kan menampilkan value nama di sini teman-teman. Oke, next berarti lanjut ke field atau kolom selanjutnya ya teman-teman. Kolom selanjutnya di sini ada harga beli. Berarti harga beli ya. Harga beli. Nah, ini boleh copy aja. Nah, copy-copy aja guys, biar cepat. Harga beli. Terus selanjutnya ada stok dan min stok. Ada stok dan min stok. Nah, stoknya juga kita copy aja ya guys ya. Stok, stok. Sini. Terus min stok juga taruh sini. Tinggal di refresh. Muncul ya semuanya ya. Kita samain sekarang. Belum diubah ya ininya tampilannya. Muncul ya semuanya ya sekarang ya. Sekarang kita tinggal samain nih datanya yang ada di dalam database. Bener gak? ID 16, ID data produk yang ber-ID 16 ini, nama produknya adalah iPhone 15 Pro Max. Kita cek di dalam database. Nah, ternyata bener guys. Data produk yang ber-ID 16 adalah nama barangnya yaitu iPhone 15 Pro Max. Oke. Selanjutnya, kita tinggal ubah buttonnya. Kita tinggal ubah buttonnya. Nah, di sini namanya masih simpan ya. Kita ubah jadi ubah atau edit. Terus value-nya kita ubah jadi edit. Nah, name-nya ingetin, name-nya proses ya. Name-nya proses. Terus di bawahnya kita buat inputan hidden. Kita buat inputan hide. Ini input teks tipenya itu hidden. Kenapa sih dibuat input hidden? Karena kita untuk mengambil data ID yang ingin dieditnya. Kita bikin sini atribut edit. Atribut edit. Kita buat sini itu atribut name. Di sini IDX ya. Terus kasih value-nya yaitu value yang ingin kita edit. Ini biar nggak kepanjangan boleh pakai sama dengan aja ya. Dolar, bukan dolar. Dolar ID edit ya benar. Oh, mau sih. Nah, selanjutnya, agar button ini bisa diproses, bisa digunakan, teman-teman ke file produk controller. Ctrl P, controller. Nah, di sini kan
switch cache-nya baru satu ya, baru satu button, yaitu button simpan. Sekarang kita tambahin cache-nya kita tambahin, copy aja. Main di sini misalnya, berarti jangan simpan lagi teman-teman. Tadi apa? Di produk edit buttonnya value-nya apa? Value-nya edit kan? Ya udah, value-nya edit. Kita cek nilainya edit. Nah, jika ada button dengan jika ada button dengan unique name process, terus teman-teman cek apakah nilainya edit. Nah, jika ada button dengan name process dan nilai atau value-nya edit, maka panggil fungsi ubah. Ya. Nah, fungsi ubah tuh ada di mana? Fungsi ubah tuh adanya di dalam kelas produk. Kalau nggak percaya, teman-teman lihat. Kelas produk, ya, ada fungsi ubah nggak? Ada ya, fungsi ubah ya. Nah, panggil fungsi ubah agar dia dapat mengubah datanya. Ya, panggil fungsi ubah lalu kirimkan parameter data agar data tersebut dapat diubah. Tapi sebelum itu kita harus harus dapat mengambil ID yang dikirim melalui request URL gitu. Nah, tadi kita udah buat sebuah inputan hidden ya dengan tipe hide dengan name IDX kan. Ya udah, kita tinggal panggil inputan tersebut karena from ini menggunakan method post, jadi panggil $post. Terus panggil unique name dari inputan dengan tipe head tersebut. Ya. Lalu simpan ke dalam variabel data. Kirim dalam bentuk array ya datanya. Baru jadi kirim datanya dalam bentuk array, dikirim melalui parameter. Nanti di model ini dia akan menerima data yang diedit dalam bentuk parameter variabel data. Baru diproses melalui query SQL update. Baru di prepare, datanya simpan ke dalam variabel SQL. Baru data yang diupdate tersebut disiapkan menggunakan metode prepare dan akan dieksekusi data tersebut melalui metode execute. Seperti itu teman-teman. Ya. Ya Allah, dari tadi belum keganti dong layarnya. Ini gimana dari ulang dong? Jadi tadi tuh teman-teman tambahkan inputan hidden di sini ya. Terus teman-teman ubah yang tadinya buttonnya ini masih simpan ya, nih gua mundurin deh. Dari tadi dijelasin tapi layarnya belum diganti ya Allah. Sedih banget guys. Ya, jadi yang tadinya buttonnya masih simpan ini. Yang tadinya buttonnya simpan dengan value simpan, teman-teman ubah jadi namanya itu ubah. Dan value-nya teman-teman ubah jadi edit. Gitu. Ya. Lalu teman-teman buat inputan dengan tipe hidden dan kasih name di sini IDX agar kita dapat tangkap ID yang ingin kita edit dan kita gunakan ke dalam file product controller. Lalu kita tambahkan atribut value dengan nilai di bawahnya yaitu dengan nilai di dalamnya yaitu $ID yang ingin kita edit. Ya, silakan ke file product controller. Nah, di sini teman-teman tambahkan case baru dengan value atau nilai edit. Ya. Kenapa edit? Karena di file product edit nama button kita adalah value dari
button edit adalah edit. Atau teman-teman mau ubah nih, mau ganti nama value-nya jadi ubah, boleh. Lalu di product controller, case-nya diganti jadi ubah. Jadi nanti dicek apakah ada button dengan unique name process, lalu dengan value ubah. Jika ada, arahkan ke dalam function ubah, yang dimana function ubah itu berada di dalam kelas product. Sini. Nah, kalau misalnya nggak ada, ya udah default. Jalankan yang default. Balik ke dalam file product. Kayak gitu. Oke. Bentar, display capture deh. Pakai yang ini aja deh. Set. Oke. Pakai yang ini ya, biar nggak ribet-ribet kayak gini-gini. Oke, kelihatan nggak? Ya. Jadi, kayak tadi penjelasannya. Lalu kita cek ke dalam browser. Kita refresh ya. Refresh. Nah, kita udah berhasil menangkap data produk dengan ID 16. Lalu berhasil menampilkan datanya. Nah, misalnya kita mau edit nih, kita ubah kodenya, misalnya nama barangnya 16 kan, iPhone 16 Pro Max. Terus kodenya kita ubah jadi 16. Nah, jenis produknya kita ubah jadi elektronik. Terus tinggal diklik nih si edit ini. Kali ini kita klik editnya. Nah, maka datanya terupdate ya. Atau teredit ya, atau terubah. Namanya yang tadinya 16, yang tadi 15 jadi 16. Yang kodenya yang tadinya 15 jadi 16, teman-teman. Kayak gitu. Oke, sip. Kalau udah, teman-teman cek ke dalam database-nya. Benar gak nih? Datanya udah keubah. Cek ya. Nah, alhamdulillah datanya sudah terubah. Kodenya yang tadinya iPhone 15 Max jadinya 16 Max. Nama produknya yang tadinya iPhone 15 Max jadi 16 Pro Max. Gitu. Alhamdulillah kita udah berhasil membuat tambahan fitur, yaitu fitur edit. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat button hapus. Gitu, teman-teman. Terakhir nih, les banget nih, sahur. Oke, kita ke tampilan file produk. Mana file produk? Tampilan file produk. Teman-teman di sini buat tag button. Tag button dengan tipe submit. Lalu kasih kelas, misalnya kelasnya yaitu kelas button ya, namanya juga button. BTN, kasih warna BTN danger. Kenapa danger? Karena danger itu artinya berbahaya. Jadi jangan diklik button ini karena berbahaya, karena dapat menghapus data. Nah, danger itu warnanya berarti merah, identik dengan merah. Kasih name process. Sorry. Kasih button ini atribut name dengan proses name-nya, dengan nilai proses agar dapat dicek di dalam Sweetcast file file produk underscore controller dengan value hapus. Oke, lalu teman-teman kasih event on click. Bawahin ya. Event on click. Terus kasih return, kasih dia nilai kembali sebuah method confirm. Ini method confirm. Lalu kasih pesan berupa pop-up. Itu apakah Anda yakin ingin menghapus data produk?
produk. Nah, data produknya mau kalian tampilkan berdasarkan apa nih? Kalau mau menampilkan berdasarkan ID boleh, nama boleh. Boleh ya, kita tampilkan berdasarkan nama deh. Berarti gimana guys? Echo dollar pro nama. Lalu kasih atribut title. Oh sorry, ini belum ketutup ya. I'm sorry guys. Saya atribut title. Title hapus produk. Nih kalau kepanjangan diturunin ke bawah. Sip, button selesai. Selanjutnya tinggal kita cari aku kesini manusia. Kenapa ke skin itu mulu ya? Apa gara-gara ini ya? Apa gara-gara apa? Short shortcutnya. Bentar deh, di setting dulu deh. Case-nya nih harus dihapus nih. Case ini udah dihapus. Tadi kelihatan nggak tuh? Record nggak tuh tampilan VS Code-nya? Jadi kita buat button hapus nih. Yang ini nih. Kita buat button hapus. Teman-teman bisa dilihat ya. Nih gue uh, tunggu deh. Gua nanti teman-teman bisa pause dulu ya. Ininya apa? Videonya buat ngeliat kode hapusnya. Oke, kalau udah kita tinggal cari icon tong sampah untuk tampilan hapus atau tampilan button hapus. Trash. Nah, teman-teman boleh pilih yang ini boleh. Pakai animasi dong biar keren. Nah, ini boleh. Taruh di sini. Refresh. Nah, muncul kan? Sekarang kita coba klik ya. Nah, muncul. Apakah Anda yakin ingin menghapus data produk iPhone 16 Pro Max? Kayak gitu. Wait, kasih tanda tanya dong. Di sini ya, berarti di sini. Refresh. Nah, apakah Anda yakin ingin menghapus data produk iPhone 16 Pro Max? Oke. Sip. Tinggal kita kasih inputan hidden. Input tipe hidden. Name IDX dengan value ID yang ingin kita hapus. Raw ID. Nah, kalau kalian tanya, dollar row ini dari mana sih? Dollar row ini tuh dari hasil for each kita ya. Jadi, data produk yang sebelumnya ada di variabel data underscore produk udah dihasilkan ke dalam variabel row. Gitu teman-teman. Ya Allah. Selanjutnya kita ke variabel file produk controller. Di sini kita tambahin cache-nya itu jadi satu lagi uh, karena tadi kita menambahkan sebuah button dengan value delete atau value hapus, kita tambahkan di sini value hapus. Hapus
Ini dihapus boleh. Ya, ini boleh dihapus. Terus teman-teman gunakan metode unset untuk menghapus data. Unset variabel data. Lalu tinggal teman-teman panggil metode hapus atau fungsi hapus ya. Panggil fungsi hapus data yang disertai tangkapan dari hidden field IDX untuk klausa where ID. Jadi ini bukan function ubah lagi yang dia panggil, berarti function hapus, terus panggil metode post, yang dimana kita menangkap tadi apa tadi mana sih produk ya, kita menangkap inputan tipe hidden name IDX. Berarti kita tangkap IDX-nya dengan value ID yang ingin kita hapus. Refresh. Terus misalnya kita mau hapus ID yang 16 ya. Itu iPhone 16 Pro Max, kita hapus coba. Lah. Oke, datanya udah hilang ya, udah berhasil dihapus. Refresh database-nya apakah benar-benar kehapus? Oke, data produk dengan ID 16 sudah berhasil terhapus, teman-teman. Alhamdulillah. Satu lagi. Kita harus menambahkan button tambah. Produk, tambahkan button tambah. Itu di sini ya, teman-teman. Di tanda-tandanya sini. Nah, kita bikin link aja. Link A, terus index. Kita arahkan, kasih judul dulu deh. Tambah produk. Index.php halamannya request ke produk form ya. Produk form. Lalu misalnya kita kasih kelas warna backgroundnya ya. Kita kasih kelas warna backgroundnya yaitu BG gradient primary. Nah, lalu kita karena ini bentuknya kalau link doang gimana bentuknya? Muncul gak? Link kayak gini, coba link. Ya, bagus sih, berfungsi sih diarahin ke file atau file produk form sih. Tapi masa begini? Tambahin apa ya? Oh, tambahin button. Kita tambahin button ya. Button. Wait, di mana ya? Coba ini dihapus dulu deh. Button. Terus kasih nama buttonnya misalnya tambah produk. Oke, kasih kelas. Seperti biasa, kelas karena ini button, kasih kelas button. Terus kasih warnanya btn primary. Boleh primary, boleh apa, bebas lah. Press. Oke, bisa. Atau ini nggak usah pakai button. Oke, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Kita pakai button deh. Labil, asdosnya. Oke, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Ketika klik tambah button, maka kita diarahkan ke halaman file produk underscore from. Alhamdulillahirrahmanirrahim, lanjutan dari video praktikum week ke-6. Ya, ini sebenarnya week ke-7 sih teman-teman, cuman karena kodenya dapat kalian gunakan atau kalian pakai di UTS, jadi nggak apa-apa gue bahas di week ke-6. Jadi kemungkinan di week ke-7 itu kita akan review codingan yang ini ya. Atau teman-teman boleh bertanya, apa sih susahnya di mana sih, errornya di mana sih gitu. Yang bingungnya masih di mana gitu. Oke, ini gue nggak tahu durasinya berapa. Tolong ditonton karena ini berguna untuk UTS kalian. Dan ingat,
praktek UTS kalian tampilkan data produknya dalam bentuk etalase produk, ya, dalam bentuk card, bukan dalam bentuk table seperti ini. Ya, coba gue contoh, gue buka aplikasinya ya. Localhost, dos, commerce. Nah, tampilkan data produk kalian dalam bentuk etalase. Jadi ketika kalian menambahkan data produk, nanti etalasenya atau tampilan card-nya ini akan menambah satu persatu. Kayak gitu. Teman-teman bisa menggunakan template yang lain, nggak harus menggunakan template yang dari gua. Untuk gambarnya, karena kita di database tidak ada field atau kolom gambar, silakan teman-teman menggunakan gambar online seperti ini. Ini gambar online lah. Ini gua request atau ngambil dari URL online. Jadi kayak itu aja teman-teman. Sekian dari gua. Terima kasih. Selamat mengerjakan praktek UTS-nya. Kalau misalnya ada yang bingung, tanyain ke gua, PC, gak apa-apa. Tapi asal tahu waktu ya teman-teman. Terakhir dari gua, maaf bila ada salah kata. Gue pengen ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf bila masih ada kekurangan dalam penjelasan kode ataupun pas praktikum selama ini gue ngajar. Terima kasih teman-teman semua sudah mau bertahan dan semoga mengerti apa yang gue jelasin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.